Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu, di sini kami akan mempresentasikan tentang kantor advokat kami yang bernama Adam and Partner. Perkenalkan, nama saya Bagus Adam dengan NIM 236. Saya Camelia Marcella dengan NIM 240. Saya Binang Erinda Putra dengan NIM 238. Saya Muhammad Hatigun Nukha dengan NIM 085. Saya Brian Rico dengan NIM 298. Saya Beatrix Delania Pota dengan NIM 254. Saya Rizal Fahmi Mustari dengan NIM 208. Ayo, Cak. Baik, untuk yang pertama dari kantor advokat kami terdapat visi misi. Yang pertama dari visi menjadi kantor advokat terdepan yang memberikan pelayanan hukum terpercaya, berintegritas, dan berdedikasi dalam membela hak klien serta menegakkan keadilan. Lalu untuk misi, yang pertama memberikan layanan hukum yang profesional, cepat, dan tepat dengan pemahaman mendalam terhadap hukum dan kebutuhan klien. Lalu yang kedua, menjunjung tinggi etika profesi advokat dan menjadi kepercayaan klien dengan transparansi dan integritas. Lalu untuk yang ketiga, membangun hubungan kerja yang harmonis dan kolaboratif dengan klien, instansi hukum, dan rekan sejawat untuk hasil terbaik. Lalu yang terakhir, mendukung penegakan hukum dan keadilan sosial demi terciptanya masyarakat yang adil dan sejahtera. Baik, untuk strukturnya sendiri, yang pertama kita punya of counsel atau advisor yang diketuai sama Adam, terus ada partnernya yakni Camelia sama Bintang, dan juga managing partnernya ada Brian, legal service manajernya dipegang oleh Alfatesa, serta finance and administration manajernya dipegang oleh Azik. Di bawah finance and administration yakni dipegang oleh saya Beatrix sama serta legal service administratornya dipegang oleh Rizal. Yang selanjutnya, di sini terdapat alamat dan area praktek kantor kami. Alamat kantor kami berkedudukan di Jalan Ketintang Madya 5, nomor 30, Kelurahan Ketintang, Kecamatan Ketintang, Kota Surabaya. Lalu area praktek kami meliputi beberapa daerah, yaitu yang pertama Kota Surabaya, yang kedua Kabupaten Sidoarjo, dan yang ketiga Kabupaten Gresik. Baik, untuk selanjutnya manajemen sumber daya manusia. 1. Perencanaan dan rekrutmen sumber daya manusia. Kantor hukum merencanakan kebutuhan tenaga kerja sesuai jumlah perkara, lalu melakukan rekrutmen yang menekankan kemampuan hukum, legal drafting, dan integritas agar setiap posisi terisi oleh SDM yang kompeten. 2. Pengembangan dan penilaian kinerja. Sumber daya manusia dikembangkan melalui pelatihan hukum dan etika profesi. Kemudian dinilai berdasarkan kualitas penanganan perkara, kemampuan menulis, kedisiplinan, dan kerjasama sebagai dasar promosi atau perbaikan kinerja. 3. Kompensasi dan karir. Kompensasi diberikan melalui gaji, tunjangan, dan bonus, disertai hubungan kerja yang profesional dan jalur karir bertahap dari paralegal hingga partner untuk menjaga motivasi kinerja. Selanjutnya, manajemen klien dan pengembangan bisnis. Di dalam kantor hukum adalah sistem pengelolaan hubungan dengan klien untuk memastikan pelayanan berkualitas, membangun kepercayaan, dan mempertahankan loyalitas yang meliputi komunikasi efektif, manajemen ekspektasi, penanganan kasus yang terorganisir,
termasuk data dan jadwal, pemanfaatan teknologi, serta strategi pemasaran dan branding yang relevan untuk menciptakan pengalaman klien yang positif dan mendukung pertumbuhan firma. Pengembangan bisnis kantor hukum mencakup strategi jangka panjang untuk pertumbuhan, melibatkan manajemen internal yang kuat, SOP teknologi rekrutmen, pemasaran strategi seperti branding, content marketing di media sosial, pengembangan layanan seperti hukum digital, manajemen hukum klien untuk loyalitas, serta memanfaatkan teknologi untuk efisiensi. Tujuannya adalah menarik klien baru, mempertahankan klien lama, dan membangun aliran pendapatan berkelanjutan agar tetap relevan di pasar yang kompetitif. Selanjutnya ada transformasi digital dan teknologi legal tech. Transformasi digital dalam manajemen dan hukum merupakan proses adaptasi menyeluruh yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, dan kualitas layanan hukum. Tidak hanya berkaitan dengan digitalisasi dokumen atau menggunakan aplikasi manajemen perkara, tetapi juga perubahan budaya kerja menuju pola yang lebih kolaboratif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan klien. Dalam konteks ini, Legal Tech berperan sebagai pendukung utama melalui berbagai solusi seperti dokumen automation, riset hukum digital, layanan e-court, serta tanda tangan elektronik. Teknologi tersebut membantu mengurangi beban administratif dan memungkinkan proses hukum lebih fokus pada analisis substansif serta pendampingan klien. Walaupun implementasinya menghadirkan tantangan misalnya kompetensi digital yang beragam, isu keamanan data, dan resistensi terhadap perubahan transformasi digital, pada akhirnya menempatkan manusia sebagai pusatnya. Dan teknologi juga ini menjadi alat yang memperkuat kapasitas profesional hukum untuk memberikan layanan yang lebih cepat, tepat, dan mudah diakses oleh masyarakat. Baik, perkenalan, nama saya Alfa Tesalonika, NIM 131220245. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah proses mengelola keuangan suatu organisasi atau individu yang mencakup perencanaan, pengalokasian, pengendalian, dan evaluasi penggunaan dana agar tujuan keuangan dapat tercapai dengan efektif dan efisien. Dengan manajemen keuangan, sumber dana dapat digunakan secara tepat, risiko dapat dikendalikan, dan kondisi keuangan tetap stabil. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai strategi branding, yaitu yang pertama ada identitas dan positioning, yang dimana menampilkan profesionalisme melalui visi dan integritas dan spesialis layanan hukum dari kantor hukum kita. Dan yang kedua yaitu ada konsistensi visual and dokumentasi, yang dimana kantor hukum kita mempunyai logo, warna, template dokumen, dan signature email yang seragam untuk memperkuat citra. Dan yang ketiga yaitu ada reputasi dan keahlian. Di sini kita mempunyai artikel opini hukum, portofolio kasus, sertifikasi advokat, dan rekam jejak keberhasilan. Dan yang keempat yaitu ada digital presence, yaitu kita mempunyai website profesional, terus kita ada di LinkedIn, dan kita mempunyai IG aktif yang berisi konten edukasi hukum serta optimasi SEO untuk meningkatkan kepercayaan. Dan yang kelima, pengalaman klien. Dari pengalaman klien yang ke kantor hukum kita, yaitu banyak yang bilang SOP layanan jelas, komunikasi cepat, laporan perkara terstruktur, serta sistem retainer yang transparan. Dan yang keenam yaitu diferensiasi layanan, kalian khusus, pidana perdata corporate, dukungan riset cepat, layanan berbasis teknologi e-court, dan e-dokumen. Yang ketujuh yaitu jejaring kolaborasi, kemitraan dengan notaris, konsultan bisnis, auditor, dan lembaga profesional lainnya untuk memperkuat kemampuan layanan. Dan yang terakhir yaitu kualitas pelayanan yang terukur, layanan tepat waktu, analisis argumentatif,
rahasia terjaga, dan komitmen penyelesaian masalah klien secara strategis. Oke, sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.